Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Yogyakarta, jangan lupa membeli madu. Halo kawan-kawan semuanya, semoga yang nonton video ini sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Balik lagi dengan saya Ramdhani Ramadan. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran dengan topik analisis manfaat dan biaya. Baik, langsung ke topiknya aja. Analisis manfaat dan biaya. Cost benefit analysis atau analisis manfaat dan biaya sendiri merupakan sebuah istilah yang kali pertama digunakan oleh Jules Dupuit, seorang insinyur asal Prancis, melalui artikel yang ditulisnya di tahun 1848 dengan judul One the Measurement of the Utility of Public Works. Cost benefit analysis atau analisis manfaat dan biaya adalah pembandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk akal atau tidak dari perspektif bisnis. Yang dimaksud dengan biaya adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa muncul dari keputusan tersebut, sementara manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh. Secara sederhana, cost benefit analysis bisa diartikan sebagai proses menghitung semua biaya dari sebuah kegiatan bisnis atau sebuah keputusan. Apabila melalui analisis tersebut ditemukan bahwa manfaat benefit lebih besar dari biaya cost, maka bisa dianggap bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Sebaiknya, jika biaya lebih besar dari manfaat, maka pengambilan keputusan tersebut harus dipikirkan kembali. Dengan adanya pandangan yang jelas tentang adanya konsekuensi dari sebuah keputusan, cost benefit analysis menjadi alat yang tak ternilai dalam mengembangkan strategi bisnis, mengevaluasi karyawan baru, atau membuat keputusan pembelian. Baik, topik selanjutnya yaitu mengapa cost benefit analysis itu penting. Cost benefit analysis sangat diandalkan oleh perusahaan dan organisasi bisnis lainnya dalam mendukung proses pembuatan keputusan karena memberikan pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait isu yang sedang dibahas tanpa adanya pengaruh opini, bias, unsur politik, dan lain sebagainya. Topik selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan cost benefits analisis. Yang pertama yaitu buat kerangka analisis. Untuk bisa melakukan analisis yang tajam dan mendapatkan hasil akurat, Anda harus membuat kerangka kerja analisis terlebih dahulu. Bagaimana bentuk kerangka kerja ini bergantung pada spesifikasi organisasi Anda. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin Anda dapatkan. Tujuan yang ingin Anda capai sangat penting dalam menginvestasikan hasil analisis Anda. Yang kedua yaitu identifikasi biaya dan manfaatnya. Biaya dan manfaat adalah dua aspek terbesar yang ada dalam konsep ini. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan dalam mengaplikasikan analisis biaya manfaat adalah dengan membuat dua daftar yang berbeda. Daftar pertama berisi biaya-biaya yang diperkirakan dan daftar kedua berisi manfaat atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari keputusan yang akan diambil. Biaya-biaya yang harus dihitung dalam cost benefit analysis adalah: yang pertama, biaya langsung seperti biaya pekerja, biaya manufaktur, biaya bahan baku, dan biaya inventaris. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung seperti biaya sewa, biaya utilitas, listrik dan air dan sebagainya, serta biaya lain yang menunjang operasional bisnis. Yang ketiga yaitu biaya tidak teraba, seperti biaya yang cukup sulit ditentukan, seperti turunnya kepuasan konsumen setelah penerapan program layanan baru yang menyebabkan pengurangan jumlah pelanggan. Yang keempat yaitu biaya peluang, seperti jumlah keuntungan yang didapatkan dari satu strategi bisnis dibandingkan dengan strategi lainnya. Sementara manfaat yang harus dihitung dalam cost benefit analysis adalah manfaat langsung seperti peningkatan pendapatan dan penjualan dari produk baru yang dibuat. Yang kedua, manfaat tidak langsung seperti peningkatan minat konsumen pada brand.
Yang ketiga yaitu manfaat tidak teraba seperti moral karyawan yang semakin membaik karena keuntungan perusahaan meningkat. Yang keempat yaitu manfaat kompetitif seperti contohnya menjadi pionir dalam industri yang digeluti. Langkah-langkah melakukan cost benefit analysis yang ketiga yaitu tentukan nilai dari setiap biaya dan manfaat yang ada. Tanpa adanya alat ukur yang pasti, akan sulit membandingkan antara biaya dan manfaat dalam cost benefit analysis. Untuk itu, dalam setiap item yang ada, Anda harus menentukan nilainya dengan mata uang. Dengan demikian, Anda bisa memperoleh hasil yang lebih akurat. Yang keempat yaitu hitung total nilai biaya dan manfaat lalu dibandingkan. Setelah setiap biaya dan manfaat memiliki nilai masing-masing dalam mata uang, hitung dan bandingkan jumlah keduanya. Jika jumlah manfaat melebihi jumlah biaya, maka Anda bisa melanjutkan proses pengambilan keputusan. Namun apabila jumlah biaya ternyata lebih besar dari jumlah biaya lebih besar dari jumlah manfaat, maka Anda harus memikirkan kembali keputusan tersebut. Baik, topik selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan cost benefit analysis. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama itu adalah menggunakan data sebagai dasarnya. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengungkapkan biaya dan keuntungan yang tersembunyi. Baik, yang kekurangannya itu adalah yang pertama, sulit memprediksi semua variabel yang mungkin. Dua, basis data yang digunakan sangat berpengaruh. Tiga, menghapuskan aspek moral kemanusiaan. Topik selanjutnya yaitu perbandingan cost benefit analysis dan net present value. Cost benefit analysis memang menjadi metode terbaik untuk menimbang total manfaat dan total biaya dari proyek di masa depan sesuai dengan nilai mereka di masa sekarang, di mana peran net present value masuk dalam celah ini. Cost benefit analysis sering diterapkan untuk tujuan jangka panjang. Nilai mata uang sering berubah karena adanya inflasi atau faktor lainnya, sehingga menggunakan net present value akan sangat membantu dalam analisis biaya manfaat. Sedangkan net present value adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan keuntungan yang akan didapatkan dari sebuah proyek atau investasi yang akan diambil. Jika net present value menunjukkan hasil positif, yang artinya manfaat melebihi biaya, maka keputusan tersebut bisa dibilang sudah tepat. Jika hasilnya negatif, maka langkah yang harus diambil adalah sebaliknya. Alhamdulillah, sudah di akhir video ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf apabila saya salah mengucapkan kata-kata dan videonya kurang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.